Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. RR Sri Kartikawati MANBUS dan Ibu Dewi Nurmalasari SPDMM selaku dosen pembimbing peneliti dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya Alika Inaya dengan NIM 17096222054 Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Digital dan Kemandirian Belajar terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Manajemen Perkantoran SMKN 51 Jakarta. Selanjutnya, latar belakang atau urgensi penelitian. Kemampuan berpikir kritis merupakan kompetensi yang penting, namun masih menjadi tantangan. Salah satu indikator umum yang menggambarkan tantangan literasi dan penularan adalah hasil PISA pada tahun 2022. PISA 2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 69 dari 81 negara, dengan skor 1,0. Selanjutnya, latar belakang. Bagian ini menjelaskan urgensi penelitian. Kemampuan berpikir kritis merupakan kompetensi yang penting, namun masih menjadi tantangan. Salah satu indikator umum yang menggambarkan tantangan literasi dan penularan adalah hasil PISA 2022. PISA 2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 69 dari 81 negara dengan skor 1,108. Dan juga penelitian di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah karena kurangnya kemampuan berpikir analisis, penelitian logis, dan juga penyusunan argumen yang sistematis. Selain indikator umum tersebut, peneliti juga melakukan riset dan menemukan gejala di lapangan atau di SMK 51 Jakarta. Saat evaluasi, sebagian siswa masih pasif dan ragu dalam menarik kesimpulan, serta cenderung menghafal dibanding menganalisis. Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa 54,8% siswa cenderung pasif terhadap indikator evaluasi. Selanjutnya juga ada 35,5% siswa ragu dalam menarik inferensi, sedangkan yang terakhir ada 54,8% siswa lebih memilih hafalan daripada melakukan analisis. Dengan kondisi tersebut, peneliti memandang dua faktor yang relevan untuk diuji. Pertama adalah literasi digital, karena siswa sangat dekat dengan sumber informasi digital sehingga perlu kemampuan memilih, menilai, dan juga menggunakan informasi secara tepat. Yang kedua ada kemandirian belajar, karena pembelajaran yang efektif membutuhkan inisiatif, disiplin, dan kontrol diri agar siswa tidak bergantung pada arahan guru saja, tapi tergantung pada dirinya sendiri. Dan dari uraian ini, penelitian diarahkan untuk menguji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya di sini berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama ada pengaruh, apakah ada pengaruh literasi digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran SMKN 51 Jakarta. Yang kedua ada apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran SMKN 51 Jakarta. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama atau simultan literasi digital dan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran SMK 51 Jakarta. Tujuan penelitian sendiri adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran. Yang kedua ada mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa manajemen perkantoran SMK 51 Jakarta. Yang terakhir ada mengetahui dan menganalisis pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan literasi digital dan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan struktur rumusan masalah dan tujuan sebagai ini, penelitian ini memiliki arah analisis yang jelas, tidak hanya mematuhi apakah ada pengaruh saja, tetapi juga melihat bagaimana peran masing-masing variabel ketika diuji secara simultan. Tinjauan pustaka dimulai dari kemampuan berpikir kritis menurut Vesian pada tahun 2012. Kemampuan berpikir kritis adalah proses berpikir efektif dan terarah untuk menganalisis, menilai, serta menarik kesimpulan secara logis berdasarkan bukti. Di sini juga peneliti mengambil indikator menurut versi yang 2011 juga. Yang pertama ada interpretasi, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada inferensi, yang kelima ada eksplanasi, dan yang terakhir ada regulasi diri. Selanjutnya untuk variabel literasi digital, menurut Gilster pada tahun 1997, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, mengelola, dan memanfaatkan informasi digital secara etis dan juga kritis. Indikatornya sendiri diambil dari Carretero pada tahun 2017 yang berisi 5 indikator. Yang pertama ada informasi dan data literasi, yang kedua ada komunikasi dan kolaborasi, yang ketiga ada pembuatan konten digital, yang keempat ada keamanan, dan yang terakhir ada pemecahan masalah. Selanjutnya variabel kemandirian belajar menurut Zimmerman pada tahun 2000. Kemandirian belajar sendiri adalah kemampuan siswa untuk mengatur, memotivasi, serta mengevaluasi belajarnya tanpa ketergantungan pada orang lain. Indikatornya sendiri diambil dari Hidayati dan Listiani pada tahun 2010 yang berisi tidak tergantung pada orang lain, kedua ada percaya diri, ketiga ada disiplin, keempat ada bertanggung jawab, kelima ada inisiatif, dan keenam ada kontrol diri. Selanjutnya, di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Pertama ada dari literasi digital. Literasi digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa maupun mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan. Di sini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelum peneliti sendiri yang sudah tertera di dalam PPT. Selanjutnya ada kemandirian belajar juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis yang sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yang sudah dimasukkan ke dalam PPT.
Selanjutnya ada literasi digital dan kembali belajar secara bersama-sama atau secara simultan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis yang sudah diteliti oleh 3 peneliti terdahulu yang sudah dimasukkan ke dalam PPT di sini. Selanjutnya ada kerangka teori mulai dari literasi digital. Literasi digital di sini meningkatkan kemampuan siswa dalam mengakses, menilai, dan juga mengelola informasi secara kritis. Jadi semakin tinggi tingkat literasi digital seorang siswa, maka semakin baik juga kemampuan berpikir analitis dan evaluatif. Jadi semakin tinggi tingkat literasi digitalnya, semakin tinggi juga kemampuan berpikir kritis siswa itu sendiri. Jadi ada kemandirian belajar di siswa yang cenderung mandiri, memiliki kontrol diri dan motivasi intrinsik yang lebih tinggi gitu, sehingga lebih efektif dalam menilai dan berpikir kritis. Selanjutnya ada literasi digital dan kemampuan belajar secara bersama-sama. Di kedua kombinasi ini menciptakan sinergi yang bagus. Literasi digital untuk menyediakan akses dan sumber informasi, sedangkan kemandirian belajar memastikan pengelolaan dan refleksi atas informasi tersebut. Jadi, si literasi digital ini sebagai faktor eksternal, sedangkan kemandirian belajar ini sebagai faktor internal. Selanjutnya, dari kerangka teori yang sudah pernah disebutkan sebelumnya, sini terdapat 3 hipotesis yang dapat ditarik. Pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi digital terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama atau secara simultan literasi digital dan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Di sini ada peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan Google Form dengan skala Likert 5 poin dimulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian dimulai dari bulan Agustus hingga Desember 2025, dimulai dari pengajuan judul hingga penyusunan bab 5. Untuk tempatnya sendiri di SMK Negeri 51 Jakarta. Nah, untuk metode dan sampel, populasi dan sampel, untuk populasi penelitian ini adalah 216 siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis kelas 10 hingga kelas 12. Untuk penentuan jumlah sampelnya sendiri menggunakan rumus Solving sehingga diperoleh 138 responden atau 138 siswa. Nah, teknik sampling yang digunakan juga adalah proportional stratified random sampling sehingga tingkat kelas terwakili secara proporsional. Kemudian teknik ini juga dimaksud untuk menjaga representativitas sampel dan mengurangi bias karena dominasi satu kelompok responden. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan datanya untuk kuesioner sendiri, kemampuan berpikir kritis diambil dari Pesion tahun 2011 dengan tingkat reliabilitas 0,96 dan 0,91. Jadi sudah ada 2 peneliti yang juga mengambil kuesioner berdasarkan Pesion dan tingkat reliabilitasnya itu di antara 0,96 sampai 0,91 sampai 0,95. Selanjutnya untuk literasi digital, peneliti mengambil kerangka di KOM 2.1 dari Karatero pada tahun 2017 dan sudah ada beberapa peneliti terdahulu yang menggunakan instrumen yang sama dengan tingkat validitas dari 0,94 sampai 0,97. Untuk kemandirian belajarnya, peneliti mengambil instrumen dari Hidayati dan Listian di 2010 dan juga sudah ada beberapa peneliti terdahulu yang memakai instrumen yang sama dengan tingkat validitas dari 0,80 hingga 0,84. Untuk teknik analisis data di sini ada 4. Yang pertama ada statistik deskriptif, itu untuk mengukur mean, frekuensi, dan standar deviasi. Yang kedua ada uji kualitas instrumen, jadi peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji kualitas si instrumen. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di sini ada 3, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya juga ada uji analisis regresi linear berganda yang berisi uji regresi linear berganda, uji T atau parsial, uji F secara simultan, dan uji koefisien determinasi. Untuk alat ukurnya sendiri, peneliti menggunakan Statistical Package for the Social Science atau SPSS yang sering digunakan dalam versi 27.0. Dan kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini karakteristik responden ditinjau dari pertama jenis kelaminnya itu sendiri menunjukkan mayoritas perempuan dengan persentase 92,8%, dengan jumlah siswa itu 128 siswa dibandingkan dengan laki-laki hanya 10 siswa ada di 7,2%. Selanjutnya ada distribusi kelas sampel tersebar merata di 6 kelas dari kelas 10 hingga kelas 12 dengan presentasi tiap kelas berkisar antara 15,9% hingga 17,4%. Sebaran ini juga memperlihatkan bahwa sampel tidak terpusat pada satu tingkat, sehingga hasil analisis lebih representatif untuk menggambarkan kondisi siswa manajemen perkantoran dan layanan bisnis secara keseluruhan. Ini ada variabel literasi digital di sini. Yang paling kuat adalah di indikator informasi dan data literasi, sebanyak 63% responden memilih sangat setuju dengan MEM, dan 81,99 ini menunjukkan bahwa siswa tidak sekedar hanya menjadi pengguna pasif, tapi juga mampu memanfaatkan informasi digital secara efektif dan efisien.
Dalam konteks mungkin ini, kekuatan di indikator informasi dan data literasi ini menjadi sinyal bahwa siswa cukup terbiasa mengakses dan juga menggunakan informasi. Namun jika disandingkan dengan temuan pada indikator evaluasi atau indikator pada kemampuan berpikir kritis dunia masih banyak netral, maka muncul dengan dugaan pola awal ini akses dan pemanfaatan informasi juga sudah baik, tetapi kemampuan untuk menilai validitas informasi kompetensi belum nyata pada siswa itu sendiri. Untuk variabel kemandirian belajar, lebih menonjol pada indikator ketidaktergantungan terhadap orang lain. Di sini terdapat 80,5% respon memilih respon positif dengan mean 80,20. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki tingkat otonomi yang sampai dalam menetapkan dasar belajar pribadi dan memilih strategi belajar tanpa ketergantungan orang lain atau guru itu sendiri. Artinya banyak siswa sudah memiliki model perilaku belajar mandiri. Model ini juga secara teoritis mendukung berpikir kritis karena siswa yang mandiri cenderung lebih kritis karena mengolah proses belajarnya dan juga merefleksikan pemahamannya itu sendiri. Selanjutnya, setelah peneliti memaparkan gambaran deskriptif, tiap variabel berikutnya adalah memastikan instrumen yang digunakan benar-benar layak dan memastikan data memenuhi persyarat untuk analisis regresi. Karena itu, peneliti melakukan uji kualitas instrumen dan uji asumsi klasik. Pada saat ini, peneliti menjelaskan kelayakan instrumen dan kelayakan model sebelum masuk ke ujian hipotesis. Gitu. Pertama di sini ada uji kualitas instrumen. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pertanyaan dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R table dengan R table itu sebesar 0,167. Selanjutnya, kedua ada uji reliabilitas. Seluruh variabel dinyatakan variabel karena nilai kelompok alfanya berada di atas 0,7. Jangan secara spesifik. Reliabilitas untuk setiap variabelnya, untuk variabel Y itu ada 0,967, untuk variabel literasi digital atau X1, 0,969, untuk variabel X2 atau kemandirian belajar itu di angka 0,839. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik. Pada uji normalitas sendiri, nilai signifikansi sebesar 0,200 dan lebih besar dari 0,05, sehingga kesimpulannya adalah data residual terdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji multikolinialitas. Untuk X1 dan X2 diperoleh nilai toleransi sebesar 0,899 dan yang lebih besar dari 0,10 dan VIF sebesar 1,113 yang lebih kecil dari 10. Jadi kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan linear yang kuat antara variabel independen atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinialitas. Selanjutnya pada uji heteroskedasitas nilai signifikansi X1 sendiri sebesar 0,433 serta X2 sebesar 0,158 sehingga kesimpulannya bebas dari gejala heteroskedasitas karena lebih besar dari 0,05. Setelah model dinyatakan layak, peneliti masuk ke inti penelitian, yaitu menguji pengaruh literasi digital dan kemampuan belajar terhadap kemampuan berpikir kritis melalui regresi uji T dan juga uji F. Di sini ada uji regresi linear berganda gitu ya. Dan hasilnya ada di Y sama dengan 20,051 positif 0,678 X1 positif 0,372 X2. Dan artinya, jika X1 naik satu satuan, Y atau kemampuan berpikir kritis naik 0,678 dengan X2 tetap. Jika X2 naik satu satuan, Y naik 0,372 dengan X1 tetap. Berikutnya ada uji T, yaitu pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap Y. Untuk uji T sendiri, ini untuk variabel X1, sini ada T hitungnya sebesar 8,727, T tabelnya sendiri 1,977 dengan nilai signifikasi 0,001. Jadi jika secara parsial terdapat pengaruh signifikan dan positif itu literasi digital terhadap kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya untuk kemandirian belajar atau X2 di sini T hitungnya sendiri 3,0777,0. Untuk tabelnya sendiri 1,977 dan untuk signifikan sendiri 0,001. Di sini kesimpulannya sendiri terdapat pengaruh positif dan signifikan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis. Lalu kita ada uji F yaitu pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y. Di sini untuk F hitungnya sendiri ada 912, sedangkan F table-nya ada 3,06, sedangkan nilai signifikansinya ada 0,001. Jadi terdapat pengaruh bersama-sama terus simultan secara signifikan dan positif terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, setelah diketahui pengaruh signifikan, langkah berikutnya adalah melihat seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan kemampuan berpikir kritis melalui
uji koefisien determinasi. Pada uji koefisien determinasi, peneliti memperoleh besaran kontribusi sebagai berikut. Yang pertama ada X1 terhadap Y itu ada di 41,9%. Untuk X2 terhadap Y itu ada di 17,8%. X1 dan X2 terhadap Y sama dengan 47,1%. Jadi model ini mampu menjelaskan 47,1% kemampuan berpikir kritis siswa melalui literasi digital dan kemandirian belajar secara bersama-sama. Jadi jika kemampuan berpikir kritisnya jika Nah, hal ini menegaskan juga bahwa keberhasilan kemampuan berpikir kritis siswa sangat dipengaruhi oleh efektivitas dua pilar ini secara bersamaan. Bisa dilihat dari koefisien determinasinya ketika X1 dan X2 secara bersama-sama itu lebih besar ya pengaruhnya dibandingkan secara parsial. Selanjutnya ke pembahasan. Pada pembahasan, peneliti mengaitkan hasil ujian dan juga teori, hasil uji dan juga teori. Nah, untuk pengaruh literasi digital yang menunjukkan signifikan bahwa kemampuan siswa dalam mengakses dan mengolah informasi digital berperan nyata terhadap kemampuan berpikir kritis. Juga secara teoritis, hal ini sejalan dengan karena berpikir kritis memerlukan kemampuan mengevaluasi kualitas informasi dan juga argumentasi. Ini juga dilihat dari hasil uji yaitu T hitungnya lebih besar dari T table dengan signifikasi 0,001 yang sudah dijelaskan pada hasil sebelumnya. Selanjutnya ada pengaruh kemandirian belajar yang signifikan menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kontrol diri dalam belajar cenderung lebih siap menjalankan proses berpikir kritis. Misalnya saat memeriksa pemahaman, memperbaiki strategi belajar, dan membuat keputusan dalam pemecahan masalah. Ini juga selaras dengan indikator regulasi diri pada berpikir kritis. Selanjutnya, ketika diuji bersama atau secara simultan, hasil signifikasi simultan menunjukkan bahwa literasi digital dan kemandirian belajar tidak berdiri sendiri, melainkan dapat saling mendukung untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan kata lain, kemampuan berpikir kritis lebih efektif jika siswa tidak hanya mampu mengakses informasi digital, tapi juga dapat mampu mengelola proses belajar secara mandiri. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi digital terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama atau secara simultan literasi digital dan kemandirian belajar terhadap kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya di sini ada implikasi teoritis. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital sebagai faktor yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, sekaligus menempatkan kemandirian belajar sebagai faktor yang memperkuat proses berpikir kritis siswa. Untuk implikasi praktisnya sendiri, di sini disampaikan untuk 4 pihak. Yang pertama untuk siswa sendiri. Siswa itu diminta mendorong hasil kesadaran literasi digital dan kebiasaan pembelajaran mandiri. Untuk guru sendiri, pembelajaran dapat diarahkan pada model yang menuntut siswa mencari, menilai, dan juga menyimpulkan informasi secara aktif, misalnya PBL atau berbasis klien. Untuk institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penguatan program riset digital dan strategi pembelajaran yang mendorong kembali belajar. Untuk peneliti selanjutnya menjadi rujukan riset lanjutan dengan memperluas sampel dan juga menambahkan variabel evaluasi diri dan motivasi belajar. Selanjutnya di sini ada 3 keterbatasan penelitian. Yang pertama ada cakupan konteks dan generasi. Jadi penelitian ini hanya terfokus pada siswa jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis di satu institusi, yaitu di SMK Kampus Jakarta. Selanjutnya ada keterbatasan bias laporan diri atau self assessment. Jadi penggunaan kuesioner sekaligus menggunakan adanya memungkinkan adanya risiko sosial discernibility bias, di mana responden cenderung memberikan jawaban ideal dibandingkan mencerminkan perilaku kognitif yang sesungguhnya. Sini juga ada keterbatasan yang ketiga, jadi ada variabel non-explanatoris. Jadi hanya penelitian ini hanya mampu menjelaskan 47,1 variasi kemampuan berpikir kritis, sehingga terdapat 52,9% variasi lain yang dipengaruhi oleh faktor atau variabel di luar dari variabel yang teliti satu. Selanjutnya ada rekomendasi bagi siswa sendiri didorong untuk meningkatkan otonomi belajar secara mandiri serta menginternalisasi disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan waktu belajar. Bagi guru, disarankan menerapkan strategi belajar aktif dan partisipasi seperti PBL dan juga pembelajaran proyek gitu ya. Selanjutnya bagi UNJ atau institusi, temuan ini diharapkan menjadi basis data empiris untuk memperkaya literatur dan referensi khususnya pada ranah pendidikan administrasi pengantoran. Peneliti selanjutnya rekomendasi yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan sampel dan juga mengintegrasikan variabel psikologis atau kontekstual lain seperti variabel efikasi diri atau motivasi belajar. Baik, sekian presentasi hasil penelitian peneliti. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.